Daftar dari lembaga organisasi yang berkonflik di era Pak Jokowi bertambah baru saja. Kemarin kita mendengar bagaimana tiba-tiba semua publik dikagetkan oleh gerakan Munas luar biasa di Kamar Dagang Industri Indonesia, Kadin. Posisi Arsyad yang selama ini menjadi ketua umum Kadin tiba-tiba dilengsarkan dengan cara yang menurut saya, menurut pendapat pribadi saya, tidak patut. Arsyad yang saya ikuti, saya tahu tidak memiliki kesalahan apapun dalam kepemimpinan di Kadin. Tapi ini pendapat subjektivitas saya tidak tahu apakah di internal Kadin beliau punya konflik, punya masalah, atau punya kegagalan sebagai seorang pemimpin di Kadin. Tapi yang mau saya lihat bukan tentang pribadi Arsyad, bukan tentang pribadi Anindya Bakri yang kemudian menggantikan Arsyad Rashid sebagai ketua umum Kadin melalui sebuah munaslup yang sampai saat ini menjadi pertanyaan besar bagi publik. Kenapa? Saya lebih tertarik membahas tentang fenomena perpecahan dan pembelahan yang terjadi di era pemerintahan Pak Jokowi, khususnya di akhir-akhir jelang jabatan Pak Jokowi. Dalam 2 tahun terakhir kita melihat banyak sekali konflik yang muncul dan timbul untuk membelah beberapa lembaga, beberapa partai politik, beberapa organisasi, dan sekarang berada di Kadin. Kita mendengar bagaimana dulu Partai Demokrat ingin diambil alih oleh Pak Muldoko, kemudian berkonflik sampai di pengadilan, dan akhirnya sekarang sah Partai Demokrat bertahan di bawah komando Agus Harimurti Yudhoyono dan juga Pak SBY. Dan upaya pembegalan itu saya pikir bukan terjadi begitu saja dari akar rumput, tetapi ada upaya kekuasaan yang sedang bekerja di sana. Yang kedua, rame-rame lagi tentang Golkar. Golkar tiba-tiba diganti ketua umumnya, entah angin apa, badai apa, hujan apa yang datang. Kenapa tiba-tiba Airlangga dicopot, mundur, dan digantikan oleh Bahlil yang selama ini diketahui adalah orang dekat atau circle dari Pak Jokowi. Semua berasumsi bahwa ini demi kepentingan politik Jokowi yang ingin menancapkan kuku di Partai Golkar setelah berupaya berkali-kali menancapkan kuku di PDIP, tidak berhasil. Yang berikut tentang PKB. PKB pun dan bahkan Nahdlatul Ulama saat ini sedang berkonflik. Ada upaya Munas luar biasa mengganti pengurus PBNU, dan ada juga upaya muktamar luar biasa yang ingin mengganti pengurus PKB. Mengapa konflik ini muncul begitu banyak, mendera organisasi-organisasi yang seharusnya kokoh, kuat, dan bersatu? Apa yang terjadi di balik ini semua? Dan semua ini tentu tidak akan terjadi kalau tidak ada tangan kekuasaan, tangan kuat yang bekerja di balik semuanya. Tidak mungkin organisasi-organisasi apalagi sebesar Nahdlatul Ulama bisa diganggu, digoyang. Tidak mungkin tanpa ada kekuatan politik yang bekerja di balik itu. PKB juga, Golkar juga tidak mungkin diganggu. Demokrat juga tidak mungkin diganggu tanpa ada sebuah kekuatan yang kuat bekerja. Selain itu PDI Perjuangan juga coba-coba digoyang, diganggu. Ada gugatan terhadap keabsahan perpanjangan pengurus PDI Perjuangan yang kemudian terakhir ini belakangan ini dicabut karena kader yang mengajukan gugatan tersebut merasa dibohongi, ditipu, atau dikadali lah bahasanya. Dan banyak lagi. Terakhir yang terbaru kemarin, Kadin dipecah, dibelah pengurusannya oleh sebuah kekuatan yang tentu tidak mungkin terjadi begitu saja. Anin, semua tahu dia adalah putra Abu Rizal Bakri. Dan kita tahu semua arah politik Abu Rizal Bakri kemana saat ini. Beliau dan Anin sangat dekat juga dengan sosok Pak Luhut Binsar Panjaitan. Anin berkali-kali terlihat dibawa oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan bergerak di luar, ketemu Elon Musk, bahkan Anin diajak ikut. Jadi semua, saya tidak sedang menuduh Pak LBP yang berada di balik, tetapi saya melihat ada kekuatan kekuasaan di sini. Faktor tunggalnya menurut saya adalah kekuasaan Jokowi. Tanpa adanya kekuatan dan kekuasaan dari Jokowi yang bekerja, tidak mungkin semua ini terjadi. Jadi kesimpulan bagi saya adalah di era Pak Jokowi adalah era terjadinya pembelahan, pemecahan
terhadap banyak kekuatan-kekuatan politik dan organisasi-organisasi yang punya pengaruh terhadap masyarakat demi mengamankan kepentingan-kepentingan Pak Jokowi. Ini adalah kesimpulan saya dari analisis saya melihat semua yang terjadi. Dan pertanyaannya, mengapa Jokowi harus sepenting itu melakukan banyak gerakan di ranah politik maupun di luar politik? Tentu adalah untuk mengamankan posisinya pasca tidak lagi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Mungkin Pak Jokowi menyadari bahwa dirinya banyak kesalahan, makanya juga berkali-kali minta maaf. Melakukan banyak pelanggaran, makanya juga berkali-kali minta maaf. Dan tentu ini harus di-backup, dijaga, supaya tidak muncul masalah di kemudian hari. Tentu Pak Jokowi tidak ingin menjadi Presiden Republik Indonesia pertama yang akan menghadapi tuntutan di pengadilan atas segala pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya. Saya yakin Pak Jokowi tidak ingin itu terjadi, maka beliau harus membangun kekuatan untuk menjadi bentengnya setelah terjadi pergantian pemerintahan dan Pak Jokowi lengser sebagai presiden. Saya pribadi juga tidak ingin kelak Pak Jokowi menghadapi masalah di ranah hukum, karena itu akan menjadi memalukan bagi bangsa kita. Tetapi kalau toh itu terjadi, saya pasti akan mendukung penegakan hukum terhadap siapapun di negara ini. Karena kita harus taat hukum. Negara kita adalah negara hukum. Maka siapapun sama di hadapan hukum. Dan saya berharap juga Pak Jokowi tidak usah berupaya untuk menghalang-halangi segala macam untuk menutupi apa yang terjadi.